Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari Minggu 20 April 2025 Mana Surgawi kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Renungan hari ini berjudul Menjadi Maksimal. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Ketika Yesus sampai di daerah orang Gerasa, ada seseorang yang kerasukan setan. Orang ini diam di daerah pekuburan dan sering memukul dirinya dengan batu. Tidak ada rantai yang mampu membelenggu orang ini karena ia dikuasai banyak setan. Yesus menghardik roh-roh jahat ini. "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Seketika itu juga, orang ini dibebaskan dari roh-roh jahat itu. Orang ini memohon agar ia diperkenankan untuk menyertai Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Selanjutnya dikatakan bahwa orang ini memenuhi permintaan Yesus. Dan ia mulai bersaksi kepada orang-orang sekampungnya. Dan hidupnya jauh lebih maksimal daripada apa yang ia pikirkan sebelumnya. Selanjutnya dikatakan, dan orang itu mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Inilah alasan mengapa Yesus tidak memperkenankannya menyertainya. Karena Yesus tahu jalan terbaik untuk memaksimalkan hidupnya bagi keuntungan kerajaan Allah. Demikianlah jika kita rindu untuk memaksimalkan hidup kita bagi kerajaannya, maka kita perlu mengkonfirmasi segala sesuatu yang kita pikir baik dan mulia. Mengapa? Karena ternyata kerinduan orang ini berbeda dengan kerinduan Yesus. Sekalipun apa yang dirindukan orang ini adalah perkara yang baik dan mulia untuk menyertai Yesus. Kita tahu bahwa dalam pelayanannya, Yesus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga tidak banyak orang yang tahu kisah hidup orang ini yang tadinya dibelenggu oleh roh jahat. Namun situasinya akan berbeda jauh jika ia berjalan pulang ke kampungnya dengan kondisi yang waras. Kegemparan dan gema kesaksiannya mempunyai kekuatan yang besar. Hasil akhir yang jauh berbeda di mana kesaksiannya menggoncang 10 kota yang ada di wilayah Dekapolis. Disinilah letak ketajaman pikiran Yesus untuk memaksimalkan kehidupan orang ini dengan caranya. Yesus mempunyai rencana agar hidup kita bisa menjadi berkat dengan maksimal dan tidak hanya sekedar menjadi pengikut anak bawang, tetapi pengikut yang aktif. Mari kita berusaha untuk memenuhi panggilan kita dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna bagi kita. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Oleh karena itu, mari kita belajar untuk membedakan manakah yang pikiran dan kehendak hati kita, dan manakah yang pikiran dan kehendak hati Allah. Pastikan kerinduan hati kita berbanding lurus dengan kerinduan hati Allah. Demikianlah kita memaksimalkan hidup kita dengan cara Allah, dan tentunya akan mendatangkan hasil akhir yang berbeda. Kata-kata bijak, hidup yang menjadi berkat dimulai ketika kita menyelaraskan pikiran dan kehendak kita seturut pikiran dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kami mengajak untuk bisa sama-sama berdoa. Bapa, aku mau mengikat pikiran dan kehendak-Mu saja agar hidupku dapat menjadi berkat bagi banyak orang dengan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat, kekuatan untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.